Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, ya, pertama-tama siswa dan siswi, ya, Bapak ingin mengetahui, ya, hari ini bagaimana kabar kalian semuanya. Semoga, ya, setelah liburan ini kalian tetap semangat, ya, di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, ya, walaupun, ya, masih sama seperti di semester 1 kemarin, ya, sekarang masuk kita ke semester 2, ya, kalian masih tetap, ya, belum bisa belajar secara tatap muka, datang ke sekolah langsung. Kalian masih tetap belajar dengan online, ya, atau pembelajaran jarak jauh. Bapak harap, ya, semua, ya, kalian sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti, ya, setiap pelajaran-pelajaran yang ada dari sekolah. Dan kalian juga jangan lupa, ya, jaga kesehatan, jaga imun kalian, ya, agar kalian tetap sehat. Nah, pada hari ini kita akan masuk, ya, ke pelajaran di semester 2, yaitu pelajaran yang pertama. Dan yang akan kita bahas pada hari ini, ya, kita atau Bapak akan menjelaskan tentang materi syarat-syarat imam. Bisa kalian buka di buku paket fikihnya halaman 89. Ya, tentang, ya, judul kita yaitu syarat-syarat imam. Ya, jadi, ya, seseorang ketika ingin menjadi imam, ya, ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan orang, ya. Karena di dalam, ya, kalian ketahui di dalam sholat berjamaah selalu ada imam dan ada makmum, ya. Tidak semua orang boleh menjadi imam atau semuanya menjadi imam tidak ada makmumnya, atau semuanya menjadi makmum tidak ada imamnya. Nah, maka seseorang yang ingin menjadi imam, ya, mereka kalian harus mengetahui tentang beberapa syarat menjadi imam, ya. Sebagaimana, ya, Rasulullah SAW mengajarkan, ya, bahwa imam sholat berjamaah di masjid itu haruslah laki-laki yang sholih dan mengerti ketentuan sholat berjamaah. Dan laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Ingat, Bapak ulang, laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki maupun perempuan, ya, seperti digambar situ, ya, halaman 89. Di situ ada gambar, ya, seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adapun perempuan, ya, tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, ya, karena perempuan hanya boleh menjadi imam bagi sesama perempuan, ya. Bapak ulang, ya, jadi perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, ya. Tetap, ya, ketika, ya, harus jadi imam, ya, laki-laki, ya, ketika ada perempuan. Tetapi, ya, perempuan hanya boleh menjadi imam bagi perempuan sesama perempuan. Nah, lalu siapakah yang paling berhak menjadi imam di antara para laki-laki yang ada? Ya, mari kita pelajari. Di antara, ya, orang yang berhak menjadi imam, ya, di sini ada 5. Bapak akan sebutkan satu-satu, ya, persatu penjelasannya, ya, agar kalian paham, ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, yaitu yang berhak menjadi imam yaitu orang yang terbaik bacaan Al-Qur'annya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma
aqra'uhum likitabillah. Hendaklah yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi yang berhak yang menjadi imam yang pertama yaitu orang yang paling terbaik bacaan Al-Qur'annya, atau orang di antara terbaik itu maksudnya apa? Memiliki hafalannya yang banyak, bacaannya bagus ya, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Nah, itu yang berhak menjadi imam yang pertama ya. Jadi hendaklah yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, dari bacaannya, hafalannya juga banyak. Maka itu yang pertama ya, sahih riwayat Muslim ya, hadisnya. Itu yang pertama ya, yang terbaik bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua ya, orang yang berhak menjadi imam ialah yang kedua itu orang yang paling memahami agama Islam. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda, fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamahum bisunnah ya. Jika bacaan Al-Qur'an para jamaah sama baiknya, misalnya ada 2 jamaah ya, di situ sama-sama ya memasuki ya syaratnya yang pertama yaitu baik dalam bacaan Al-Qur'annya, maka yang berhak menjadi imam yaitu fa'lamahum bisunnah. Maka yang menjadi imam ialah yang paling mengetahui tentang sunnah, tentang agama Islam. Jadi jika ada 2 orang sama-sama baik hafalannya, maka dilihat dari yang kedua, mana di antara kedua itu yang paling mengetahui tentang sunnah, maka dialah yang berhak menjadi imam ya. Jadi dilihat dari yang kedua syaratnya. Itu yang kedua. Jadi jika ada bacaan Qur'annya sama baiknya 2 orang, maka dilihat dari siapa di antara kedua orang itu yang paling mengetahui agama Islam, yang mengetahui tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang yang berhak menjadi imam ya, itu orang yang paling dulu hijrah atau masuk Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa ikanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Jika pengetahuan para jamaah terhadap sunnahnya sama ya, terhadap agama Islamnya sama, maka yang menjadi imam ialah yang dahulu hijrah ya, yang mana ya yang masuk Islam terlebih dahulu ya. Jadi misalnya jika dalam Al-Qur'annya sama baik, dalam sunnahnya sama, maka yang ketiga dilihat dari siapa dulu di antara orang itu yang dari para jamaah yang masuk Islam ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara orang yang berhak menjadi imam yaitu orang yang paling tua usianya. Rasulullah SAW bersabda, fa in kanu fil hijrati sawaan fa akbaruhum sinnan ya. Jika para jamaah sama dalam hijrah berarti masuk Islam ya, dari kecil ya sudah Islam, maka dilihat dari yang keempat sisinya, yaitu maka yang menjadi imam ialah yang paling tua usianya ya. Jadi misalnya di antara kedua orang itu, yang pertama ya syaratnya masuk ya bacaan Al-Qur'annya baik, yang kedua mengetahui Islamnya atau mengetahui tentang sunnahnya sama baiknya, dan yang ketiga dalam hijrahnya juga sama ya, sama-sama sudah masuk Islam, maka dilihat dari yang keempat yaitu orang yang di mana di antara para jamaah yang paling tua usianya ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan yang terakhir di antara syarat imam atau orang yang berhak menjadi imam, yang terakhir yang kelima, yaitu diutamakan tuan rumah atau penduduk setempat. Maksudnya apa? Lihat ya, Rasulullah bersabda, la ya'umannar ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi illa bi'idznih. Janganlah seseorang menjadi imam bagi yang ada dalam rumahnya atau di daerah kekuasaannya kecuali atas izinnya. Sahih riwayat Muslim. Maksudnya apa? Ya jika misalnya ada seseorang yang sedang silaturahmi ke rumah kerabatnya, ke rumah temannya, maka ketika ya misalnya ada masuk waktu sholat, ya dia tidak berhak menjadi
imam kecuali ada izin dari orang yang punya rumah atau dia berpergian ke suatu tempat ya misalnya kemana ya dia tidak berhak langsung jadi imam ya. Tetapi jika diizinkan maka boleh. Jadi diutamakan penduduk setempat. Misalnya seseorang itu dia sedang berpergian ke suatu daerah, ke tempat yang bukan tempat tinggal dia, maka dia tidak berhak ya langsung menjadi imam. Ya, kecuali ada diizinkan. Nah, itulah diantara ya syarat-syarat imam atau orang yang berhak menjadi imam itu ya bagi laki-laki boleh mengimami laki-laki dan perempuan, sedangkan bagi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, hanya saja boleh mengimami sesama perempuan ya. Jadi wanita atau perempuan hanya sah menjadi imam bagi sesama wanita atau sesama perempuan ya. Itulah ya pembelajaran kali ini tentang siapa saja atau orang yang berhak menjadi imam atau disebut dengan ya syarat-syarat menjadi imam. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini ya bermanfaat buat kalian sehingga menambah ilmu kalian. Ya dan untuk pertemuan kali ini ya pertama ini di semester 2 ya Bapak tidak kasih tugas ya kalian cukup dengarkan, pahami dan disimak baik-baik videonya. Bapak cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.